Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irid Abdullah dari program studi Teknik Informatika semester 5, tepatnya kelas A. Saya Nadia Putri Rahmawati dari Teknik Informatika semester 5 kelas B. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami di mata kuliah pemrograman web framework. Nah, di sini kami membuat website penggalangan dana yang bernama Ayo Donasi. Ayo Donasi ini memiliki dua role atau dua aktor. Yang pertama itu ada user dan yang kedua admin, di mana admin itu bisa menambahkan seperti kategori pada donasi ataupun menambahkan campaign. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Saya akan klik tombol login. Pada saat berhasil login, admin akan diarahkan langsung ke halaman dashboard, yang dimana halaman dashboard ini menampilkan beberapa statistik data. Di sini pada bagian atas terdapat 3 card, yang dimana terdapat counter seperti penghitungan jumlah donasi atau campaign. Yang kedua ada total donatur atau orang yang berdonasi. Yang ketiga itu ada kategori seperti itu. Nah, di sini terdapat statistik per campaign yang dimana statistik ini menampilkan progres persentase. Contohnya misalnya pada campaign bantu lawan penyakit ini, yang dimana ini baru mencapai 15%. Terlihat di sini juga statistiknya 15% dan di sini juga menunjukkan grafiknya 15%. Sebelum saya lanjut untuk membahas lebih detail terkait campaign dan kategori, saya akan mencoba membahas terlebih dahulu kode yang berada di halaman dashboard ini. Baik, saya akan membuka Visual Studio Code. Di sini saya akan mencoba membuka terlebih dahulu root yang ada pada aplikasi ini. Nah, di sini saya akan coba fokus di prefix admin terlebih dahulu atau grouping root admin. Di sini terdapat beberapa resource dan juga routing. Saya akan mencoba membahas dulu terkait dashboard. Nah, untuk pada dashboard ini kita memiliki controller dan juga metodenya itu index, yang dimana di sini itu terdiri dari beberapa variabel, yang dimana variabel ini menampung nilai-nilai yang ditampilkan pada halaman dashboard tadi. Contohnya di sini terdapat variabel donasi, total donatur, kategori, campaign. Nah, di sini menampilkan beberapa data terkait yang dibutuhkan. Contohnya untuk campaign ini menampilkan seluruh donasi, terus ada total donatur yang dimana total donatur ini menghitung jumlah donatur yang memiliki status transaksinya itu komplit seperti itu. Nah, untuk kategori tadi juga ada menghitung jumlah kategori pada halaman dashboard. Nah, di sini disimpan pada variabel ini. Selanjutnya pada variabel campaign ini digunakan untuk menampilkan data campaign yang dilimit sebanyak jumlahnya itu 4. Lalu di sini kita menggunakan karbon untuk memanipulasi data yang akan nantinya ditampilkan seperti terkait informasi tentang sisa hari dan jumlah donasi yang sudah selesai, dan nantinya bisa ditampilkan juga dalam bentuk persentase seperti yang ada pada halaman dashboard ini. Nah, selanjutnya di sini kita mereturn atau mengembalikan ke view yang bernama filenya itu dashboard yang berada di folder admin. Saya akan coba buka. Nah, di sini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, di sini terdapat 3 card di atas. Yang pertama itu ada card donasi, total donatur, dan kategori. Nah, yang dimana card donasi ini mendapatkan data dari variabel donasi. Selanjutnya ada total donatur dari variabel total donatur dan juga kategori. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, di sini juga ada statistik per campaign. Jadi kita memiliki statistik yang ditampilkan menggunakan chart. Melalui grafik ini, admin bisa memantau dengan mudah terkait campaign-campaign yang telah memiliki beberapa persentase donasi yang telah memiliki status komplit tentunya, seperti itu. Nah, di sini untuk data campaign ini didapatkan dari di sini menggunakan manipulasi JavaScript. Nah, di sini untuk URL-nya atau root-nya itu ada di admin slash statistik, yang dimana admin slash statistik ini berada di sini. Saya akan coba buka. Nah, untuk pada function campaign stat ini, di sini membuat beberapa query, yang dimana query ini nantinya akan kita return menggunakan respon format JSON yang nantinya ditangkap oleh JavaScript. Di sini terdapat kode patching data ke backend. Lalu di sini kita proses datanya kurang lebih seperti ini. Di sini kita menggunakan library chart.js untuk bantuan menampilkan data statistik tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada campaign terbaru tadi, yang dimana campaign terbaru ini melooping data dari backend yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini kita looping menggunakan card kurang lebih seperti ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba membahas menu kategori yang ada pada halaman admin ini. Saya akan coba masuk. Nah, pada halaman kategori ini, di sini menampilkan seluruh data kategori yang ada. Di sini terdapat 3 kategori. Nah, di sini admin dapat melakukan operasi CRUD, seperti menambahkan data kategori yang baru, terus mengedit data, dan juga bisa menghapus data, seperti itu. Saya akan mencoba mendemokan untuk menambahkan satu kategori. Di sini saya akan coba klik tambah kategori. Nah, ketika diklik tambah maka akan masuk ke halaman create-nya, kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat beberapa field input seperti nama kategori, ada icon yang berbentuk file yang bisa diisi dengan format JPEG atau PNG, kurang lebih seperti itu. Lalu ada kolom deskripsi juga untuk menjelaskan terkait deskripsi kategori tersebut, seperti itu. Saya akan mencoba menambahkan seperti ini. Kita choose file. Lalu deskripsinya bisa kita isi. Misalnya seperti ini, saya akan coba klik simpan. Nah, ketika data tersebut berhasil ditambahkan, maka di sini akan muncul pesan bahwa kategori tersebut telah berhasil ditambahkan. Dapat terlihat juga pada tabel di sini terdapat kategori baru yang barusan kita coba tambahkan. Seperti itu. Nah, di sini. Jadi selanjutnya saya akan mendemokan cara admin dapat mengedit atau mengupdate data jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, atau apabila memang membutuhkan untuk memperbarui data tersebut. Kita klik edit di sini. Lalu saya akan coba mengedit. Di sini ada typo. Lalu kita hapus, misalnya seperti itu. Nah, untuk icon juga di sini admin bisa dapat menggantinya. Misalnya contohnya seperti ini, saya akan mencoba mengganti dengan yang sama saja seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika data berhasil diupdate atau diperbarui, maka di sini akan muncul notifikasi seperti tadi. Hanya di sini berbedanya itu pesan yang dikirim setelah kita melakukan update, kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, saya akan mencoba operasi yang termasuk ke dalam CRUD, yaitu delete, seperti ini. Nah, ketika admin akan melakukan penghapusan data, di sini akan
muncul warning terlebih dahulu. Di sini menampilkan pesan bahwa ketika data dihapus tidak dapat dipulihkan kembali. Jadi ketika admin klik yes, maka data tersebut akan terhapus. Saya akan coba contohkan seperti ini. Nah, dapat terlihat di sini data sudah tidak ada atau terhapus. Di sini pun dapat terlihat ada notifikasi bahwa data tersebut telah berhasil dihapus, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba membahas kode program yang terkait pada operasi CRUD di halaman kategori ini. Selanjutnya saya akan membahas kode program yang ada di halaman kategori tadi atau operasi CRUD yang ada di halaman kategori. Saya akan coba buka. Nah, di sini di kode program tersebut berada di satu controller yang bernama kategori controller ini, yang dimana memiliki beberapa metode seperti index, create, store, dan juga ada edit, update, dan juga delete atau destroy. Nah, di sini saya akan mencoba membahas terkait kode untuk menampilkan seluruh data terlebih dahulu. Di sini kita memiliki query untuk menampilkan semua data kategori ini yang ditampung pada variabel kategoris ini. Jadi kita akan mereturn pada file yang bernama index yang berada di folder admin dan di subfolder kategori. Kita coba buka. Nah, di sini kita menampilkan data tadi beberapa field yaitu nama kategori dan icon. Lalu kita melooping data tersebut menggunakan for else, yang dimana mengapa kita alasannya menggunakan for else ini ketika kita tidak memiliki data atau data tersebut memang belum ada. Jadi kita dapat dengan mudah memberikan informasi terhadap admin atau terhadap pengguna bahwa data kategori tersebut masih kosong. Contohnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada metode create. Metode create ini yang dimana untuk menampilkan halaman create atau halaman pembuatan untuk menambahkan kategori baru seperti yang seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya saya akan membahas metode store. Nah, metode store ini yang dimana digunakan untuk menampung data yang dikirimkan dari form yang ada di file yang bernama create ini, yang dimana form ini menampung beberapa file input yang sebelumnya sudah dijelaskan pada demo seperti nama kategori, icon, dan deskripsi. Lalu akan dikirimkan melalui root kategori store ini, yang dimana di sini kita memvalidate data atau memvalidasi data seperti contohnya bahwa nama kategori wajib diisi, description-nya juga wajib diisi. Nah, untuk icon kita dapat memvalidasi require, terus tipe filenya itu image. Nah, untuk ekstensi yang dapat diizinkan itu yaitu JPEG, PNG, JPG, dan GIF serta SVG. Dan maksimal file yang boleh di-upload itu kurang lebih 2 MB seperti itu. Nah, lalu di sini ketika terdapat request file yang bernama icon ini akan di store atau dimasukkan ke dalam folder public pada storage tentunya di Laravel ini yang berada di folder icon seperti itu. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi create yang dimana untuk menginsertkan atau memasukkan data ke dalam database tentunya di tabel kategori ini. Nah, di sini kita insertkan hasil validasi tadi. Tentunya ada name, description, dan icon. Lalu setelah berhasil di insert atau dimasukkan, lalu akan kita redirect kembali ke halaman index atau ke halaman utama di halaman kategori tadi beserta pesan sukses yaitu kategori berhasil ditambahkan. Kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas edit. Nah, ketika tombol edit diklik, maka function yang dijalankan atau metode yang dijalankan itu yaitu edit.
di mana edit ini membutuhkan parameter ID yang dimana parameter ID ini digunakan sebagai atau untuk mencari atau untuk where suatu query. Di sini pada Laravel ini kita menggunakan contohnya find or file. Jadi ketika ID-nya ditemukan maka akan dilanjutkan untuk menampilkan data di halaman edit ini. Tapi ketika tidak ditemukan maka akan return langsung halaman not found atau dengan error kode 404 kurang lebih seperti itu. Nah, di sini menampung atau ditampung di variabel kategori ini lalu ditampilkan pada halaman blend seperti ini. Kurang lebih sama dengan halaman create tadi, hanya saja kita menyimpan hasil dari data query tadi di dalam value-value setiap field inputnya. Lalu saya akan membahas bagaimana memproses halaman update tadi atau ketika admin melakukan update. Nah, di sini kita menggunakan metode update. Di sini membutuhkan parameter ID tentunya untuk mengupdate data mana yang ingin diupdate, lalu ada request. Request ini variabel request ini kita gunakan untuk sebagai parameter yang akan nantinya kita insertkan tentunya. Nah, di sini pada kodenya di sini terdapat variabel kategori yang mencari berdasarkan ID. Ketika kategori tersebut betul ditemukan atau dinyatakan lolos validasi, maka di sini kita seperti sebelumnya melakukan validasi terlebih dahulu. Validasinya itu kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada kode if atau perkondisian yang dimana mengkondisikan ketika terdapat request icon atau pengguna atau admin melakukan update atau melakukan pergantian icon, maka di sini kita lakukan simpan ke dalam folder path storage di Laravel ini, yaitu di folder icon tepatnya. Jadi ketika terdapat atau terdeteksi admin mengganti icon pada suatu data kategori, maka kita akan lakukan penyimpanan kembali ke dalam folder icon tadi yang ada di folder public storage. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini jadi ketika tidak ada maka akan kita skip, yang dimasukkan itu hanya name dan description, kurang lebih seperti itu. Lalu kita save. Nah, ketika sudah berhasil sudah sesuai tahapan terakhir, lalu kita akan meredirect ulang atau mengembalikan ke halaman utama di kategori tadi dengan pesan sukses bahwa data berhasil diupdate seperti itu. Nah, ketika kondisi tadi kategori ini gagal menemukan ID yang dicari, maka akan return bahwa datanya tidak ditemukan, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas metode destroy atau metode delete. Nah, di mana metode destroy ini digunakan untuk menghapus data, tentunya membutuhkan parameter ID yang digunakan untuk mencari bahwa data dengan ID tersebut apakah ada di dalam database atau tidak. Nah, kurang lebih seperti ini. Sama kurang lebih seperti sebelumnya, kita tampung dulu di variabel kategori ini, kita lakukan perkondisian jika kategorinya ada bahwa kita akan mendelete kategorinya. Lalu akan memberikan pesan atau mengembalikan ke root utama halaman kategori dengan pesan data berhasil dihapus. Lalu ketika gagal atau data tersebut tidak ditemukan, maka kita akan mereturn sama halnya seperti sebelumnya, tetapi pesannya itu data tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menu pada campaign donasi ini, yang dimana ketika diklik maka akan menampilkan seluruh daftar campaign yang ada. Contohnya seperti ini. Di sini menampilkan dalam bentuk tabel. Terdapat beberapa data seperti image atau gambar campaign-nya, ada nama campaign, lalu ada target atau tercapai. Di sini isinya misalnya seperti ini.
kita ada target 1 juta dan baru tercapai 150.000, contohnya seperti itu. Lalu pada kolom action terdapat tombol edit, detail, dan delete. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini saya akan di sini juga kita menggunakan library Lightbox pada JavaScript sehingga admin dapat mudah mempreview gambar dengan lebih jelas dengan cara cukup mengklik gambarnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk menambahkan campaign donasi atau melakukan operasi CRUD, yaitu bagian create terlebih dahulu. Nah, di sini pada halaman tambah campaign donasi ini diperlukan beberapa field input seperti title, description, kategori. Untuk kategorinya kita menggunakan dropdown, jadi kita bisa pilih. Lalu ada form untuk mengupload image. Di sini juga ada target amount. Target amount ini di mana merupakan berapa nominal target yang dibutuhkan untuk suatu campaign tertentu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada start date dan end date, yang dimana start date ini waktu dimana kita akan melakukan atau memulai campaign. Lalu di sini untuk end date-nya ini digunakan untuk kita kapan target atau selesainya campaign tersebut. Nah, di sini terdapat status campaign yang dimana ketika kita aktifkan seperti ini bahwa menandakan status campaign tersebut aktif, lalu kalau kita menonaktifkan berarti status campaign tersebut belum aktif atau memang statusnya dinonaktifkan seperti itu. Nah, di sini saya akan coba menambahkan. Nah, di sini saya akan coba isi titel dengan contoh misalnya seperti ini. Saya akan coba upload image-nya. Nah, di sini untuk pada bagian field upload image ini ketika kita memilih gambar, maka di sini akan terlihat juga previewnya seperti ini. Nah, ini salah satu fitur yang dapat memudahkan dalam pemilihan gambar dan mengurangi tingkat resiko kekeliruan saat memilih gambar seperti itu. Lalu di sini kategorinya saya akan coba memilih zakat. Lalu target amount-nya misalnya sebesar 500.000. Seperti ini. Lalu untuk tanggal di mana kita memulainya, yaitu saya akan coba pilih hari ini saja. Lalu untuk berakhirnya kita akan pilih bulan depan tanggal 26 juga. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan. Lalu kita akan aktifkan status campaign-nya seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika berhasil disimpan, di sini sama seperti sebelumnya di halaman kategori, pada halaman campaign juga kita menambahkan alert bahwa kita telah berhasil menambahkan data. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba membahas kode proses terkait bagaimana cara tambah campaign donasi tersebut bekerja. Saya akan coba buka terlebih dahulu kodenya. Nah, di sini untuk crowd-nya itu bernama campaign. Menggunakan resource juga sama sebelumnya seperti kategori untuk memudahkan operasi CRUD-nya. Nah, di sini saya akan mencoba membuka campaign controller-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa metode, salah satunya yaitu index. Index di sini digunakan atau difungsikan untuk menampilkan seluruh data campaign yang kita batasi untuk jumlah per halamannya 10 atau kita paginasi. Jadi tujuannya ini selain untuk memudahkan memanajemen atau melihat daftar campaign-nya, juga dapat mempercepat atau mengoptimalisasi performa website itu sendiri. Jadi di sini kita tampung di variabel campaign, lalu kita return view ke halaman atau yang bernama file index ini yang berada di folder admin dan di
folder campaign. Kita akan coba buka. Nah, di sini campaign ini. Nah, di sini pada halaman campaign ini kita menampilkan menggunakan tabel seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Di sini kita looping menggunakan for else. Nah, tujuannya menggunakan for else sama seperti sebelumnya. Jadi ketika ada kondisi bahwa data campaign-nya belum tersedia atau masih kosong, maka kita tampilkan pesan bahwa data campaign-nya masih kosong. Nah, di sini terkait paginasi yang sebelumnya sudah dijelaskan, di sini saya menggunakan pagination di Laravel seperti ini, menggunakan styling bootstrap 5, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika datanya sudah mencapai 10 data per halaman, maka nanti pagination-nya akan muncul. Tetapi dikarenakan datanya masih belum 10 halaman, jadi pagination-nya belum muncul di sini. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas sedikit button yang ada atau tombol yang ada di tabel campaign ini. Salah satunya yaitu edit. Edit ini kita arahkan ke halaman atau ke routing yang bernama campaign edit ini. Di sini kalau di URL itu nantinya akan menjadi kurang lebih seperti ini karena kita ada di private admin atau di grup admin, maka nantinya akan bertuliskan kurang lebih seperti ini admin/campaign/id campaign-nya lalu /edit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga terdapat tombol lainnya seperti detail dan delete. Nah, untuk delete-nya kita menggunakan metode delete pada resource tadi, maka kita menggunakan form. Jadi tidak menggunakan metode get. Di sini kami menggunakan metode post untuk pengiriman seperti itu. Nah, jadi metode delete ini memang digunakan ketika kita menggunakan resource pada suatu routing, misalnya seperti ini. Jadi kita lebih mudah dalam memanajemen routingnya dan juga terlihat lebih rapi kurang. Baik, sebelum saya masuk ke dalam tahapan pembahasan update dan delete, saya akan coba bahas terlebih dahulu terkait bagaimana fungsi store ini atau fungsi create data tadi bekerja. Nah, di sini kita menambahkan validasi yang dimana validasi ini digunakan untuk memvalidasi field input yang diinputkan oleh admin. Salah satunya seperti title dan description ini wajib diisi, lalu ada target amount dan sebagainya. Nah, di sini untuk image page kita nullable, jadi admin boleh tidak melakukan upload image, maka nantinya akan digantikan dengan default image dan untuk ditampilkan di halaman pengguna. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk status di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, status ini digunakan untuk menandai bahwa campaign tersebut masih aktif atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada kondisi di mana ketika terjadi request file yang bernama imagepad ini ada, maka kita akan validasi di sini. Jadi kondisinya ketika true, maka kita akan masukkan gambar tersebut ke dalam folder campaign di folder storage public ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga terdapat status. Jadi ketika status ini memiliki kondisi on, maka kita akan berikan status tersebut true. Begitupun sebaliknya ketika bukan on atau off di sini, maka kita akan berikan kondisi no atau false seperti itu. Lalu kita akan create data dari variabel validated ini. Nah, di sini sudah mencakup seperti status dan image page juga ketika image page-nya memang ada atau ketika admin mengupload image seperti itu. Lalu ketika sudah selesai, maka akan kita kembalikan ke halaman utama dari campaign tadi, yaitu campaign.index. Di sini untuk nama root-nya atau URL-nya kurang lebih admin/campaign seperti itu. Lalu kita tambahkan juga notifikasi atau alert sukses yang dimana pesannya itu campaign berhasil ditambahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan masuk ke dalam
eh, tahapan detail campaign tadi. Saya akan coba buka terlebih dahulu. Kita klik detail. Nah, di sini pada detail ini saya akan coba jelaskan kodenya, tapi sepertinya saya akan coba memilih yang sudah ada donaturnya. Saya coba pilih yang ini. Nah, di sini pada halaman detail ini admin dapat melihat detail campaign-nya. Di sini terdapat titel dari campaign tersebut, lalu ada deskripsi. Nah, di sini admin dapat melihat rincian penggalangan dana seperti itu. Jadi, admin dapat melihat berapa jumlah donasi yang terkumpul, berapa persentasenya hingga donatur yang ada, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk kodenya itu di sini kita melakukan beberapa manipulasi untuk start date dan end date. Untuk kita menggunakan carbon parse. Carbon parse ini digunakan ya untuk memanipulasi ketika kita butuh untuk menampilkan data seperti contohnya persentase dan juga berapa donasi terkumpul. Nah, manipulasi pada start date dan end date ini awal mulai campaign ini berjalan dan targetnya sampai kapan itu. Nah, kita gunakan di sini tujuannya itu seperti ini misalnya 33 hari lagi seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan manipulasi seperti itu mungkin kita hanya bisa melihat dengan format seperti timestamp kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba gunakan manipulasi. Nah, di sini terdapat beberapa variabel juga seperti query dari status donasi yang sudah selesai, lalu ada donatur juga. Kita dari variabel donatur ini menampung donatur-donatur yang ditampilkan, tetapi di sini kita paginet juga sebanyak 5 data tiap halamannya. Jadi nantinya ketika sudah melebihi 5 nanti akan muncul paginet di sini supaya tidak terlalu panjang. Nanti ketika di looping misalnya ini akan terus ke bawah gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk selanjutnya saya akan coba bahas terkait edit. Nah, edit ini di sini function atau metodenya itu edit, di mana edit ini membutuhkan parameter ID. Parameter ID-nya itu ini. Nah, parameter ID ini digunakan untuk mencari. Di sini menggunakan fungsi find or file. Jadi ketika data tersebut ditemukan, maka kita akan tampilkan, tapi ketika tidak, maka kita akan return dengan error 404 atau kode error not found, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di dalam metode edit ini kita terdapat dua variabel, yaitu variabel campaign itu sendiri dan juga kategoris. Nah, kategoris ini digunakan untuk membuka atau membaca data yang ditampilkan pada dropdown ini, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan coba buka untuk halamannya. Nah, pada halaman ini sama seperti sebelumnya di halaman create. Di sini juga kurang lebih sama, tetapi kita parsing data dari controller ke dalam value di tiap field inputnya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk update-nya itu di sini fungsi update-nya itu kurang lebih sama juga untuk validasinya seperti create tadi. Tetapi mungkin bedanya di sini ketika kita atau admin melakukan update gambar atau merubah gambar, maka di sini kita akan melakukan kondisi if ketika ada hash file image path di upload, maka kita akan jalankan fungsi untuk menghapus terlebih dahulu file lama yang ada di storage dan akan kita timpa dengan file yang baru, kurang lebih seperti itu. Di sini kurang lebih cukup sama untuk proses update-nya seperti create tadi, tidak beda jauh.
Lalu ketika sudah selesai, sama juga seperti sebelumnya kita arahkan ke route campaign.index. Lalu kita tampilkan pesan bahwa campaign tersebut berhasil diperbarui. Kurang lebih seperti itu. Saya akan sedikit demokan. Misalnya seperti ini. Saya akan coba hapus titelnya seperti ini, tapi saya tidak akan coba ganti gambarnya. Mungkin target rupiah donasinya saya akan coba ganti tambah seperti ini. Saya akan coba update. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses update-nya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk mendelete salah satu zakat, maaf, salah satu campaign. Misalnya di sini mari kita zakat ini kita akan coba hapus. Ketika diklik delete, nah di sini maka akan muncul warning atau alert sama seperti sebelumnya di halaman kategori. Di sini juga terdapat pesan terlebih dahulu bahwa data tersebut tidak dapat dipulihkan setelah dihapus. Maka di sini admin langsung mendelete itu karena untuk mengurangi resiko kesalahan juga kurang lebih seperti itu. Kita klik yes. Nah, ketika kampanye donasi ini berhasil dihapus atau kampanye berhasil dihapus, di sini dapat terlihat bahwa kampanye yang sebelumnya ada, yang zakat tadi sudah tidak ada sekarang dan juga ada notifikasi bahwa kampanye donasi berhasil dihapus. Nah, kita coba bahas sedikit kodenya. Nah, di sini untuk destroy atau method delete di campaign controller ini, pertama kita seperti biasa membutuhkan parameter ID sama seperti sebelumnya. Lalu kita mencari ketika statusnya true, maka kita akan menghapus image path di dalam folder di dalam folder yang diuploadkan tadi, yaitu di folder campaign pada folder storage terus di public. Nah, jadi kita hapus terlebih dahulu. Jadi fungsinya ini kita gunakan supaya tidak membebankan data atau gambar-gambar yang sebelumnya sudah diupload lalu sudah tidak digunakan, maka kita akan hapus juga. Nah, jadi setelah di sini ketika ditemukan, maka kita akan coba delete terlebih dahulu. Nah, jadi setelah di image-nya atau filenya tersebut berhasil di-delete, lalu kita akan delete data di dalam database. Nah, seperti biasa juga untuk if-nya ini, ketika tidak ditemukan datanya, maka kita akan return bahwa kampanye donasi tidak ditemukan, tapi ketika kode yang berada di dalam if ini berhasil dilakukan, maka status atau return yang diberikan di halaman campaigns.index ini atau di halaman utama tadi, kampanye donasi berhasil dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, mungkin saya akan coba bahas sedikit user manager pada halaman admin ini. Di halaman admin ini terdapat user manager. Nah, user manager ini sebetulnya untuk saat ini hanya bisa melihat data lalu mendelete, kurang lebih seperti itu. Jadi pada user manager ini tidak ada operasi CRUD yang spesifik yang bisa dilakukan oleh admin, tetapi hanya bisa mendelete dan memantau akun-akun yang terdaftar, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu saja terkait halaman admin di aplikasi Ayo Donasi ini. Untuk lebih lanjut atau lebih detail terkait halaman user atau dari sisi user, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia Putri Rahmawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk sisi bagian user. Ini adalah halaman utama dari website Ayo Donasi. Pada halaman ini, terdapat kategori yang sudah ditambahkan oleh admin dan penggalangan dana juga yang sudah ditambahkan oleh admin. Di sini terdapat CTA dan puter. Lanjut, saya akan menjelaskan untuk kode programnya. Di sini kita buka PS Code-nya, lalu kita buka root, web,
Di sini untuk halaman utamanya kita menggunakan metodenya get, lalu slice dengan donasi controller dengan fungsi index. Nah, di sini pada fungsi indeksnya terdapat kategori. Kategori ini memanggil model kategori dengan menggunakan fungsi all menampilkan seluruh data kategori. Lalu untuk campaign-nya kita menampilkan campaign, model campaign dengan all menampilkan seluruh data campaign. Lalu kita map di sini fungsi mapnya untuk melooping data yang ada di dalamnya atau elemennya untuk dimodifikasi datanya, data atau koleksinya dengan fungsi $item. Jadi di sini kita menghitung si days remaining-nya atau selisih waktu dari waktu mulai hingga waktu akhirnya. Jadi kita menghitung selisihnya. Contohnya hasilnya seperti ini. Nah, jadi 33 hari lagi misalkan. Lalu di sini juga ada total donasi. Total donasi ini didapat dari donasi where campaign ID berdasarkan campaign ID-nya dengan statusnya complete. Lalu kita count, kita hitung, lalu kita return itemnya. Contoh hasilnya tuh seperti ini, misalkan 2 donatur. Nah, kita return view-nya ke index.blade.php dengan membawa data campaign dan kategori. Nah, di sini untuk menampilkan carousel, untuk yang ini menampilkan kategori di looping, lalu yang untuk yang ini kita menampilkan data penggalangan dananya. Kita for each, kita looping. Di sini untuk menampilkan CTA, dan ini untuk script JavaScript carousel. Selanjutnya, ketika kita di sini juga pada halaman utama, ketika kita mengklik si kategorinya, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk yang mengarahkan ke halaman seluruh campaign kategori tersebut. Misal, di sini kan kita memilih bencana alam, maka kita akan di sini akan menampilkan seluruh campaign bencana alam. Nah, di sini kan ketika kita mengklik si code-nya, maka akan diarahkan ke kategori slice dengan membawa ID si kategorinya. Kita buka saja si roots-nya, lalu kita buka controller-nya. Di sini kita buka yang date. Nah, ini kategori donasi. Kita ambil ID-nya, lalu kita jalankan query-nya kategori fund ID, lalu kita cek if jika kategorinya tidak ada, maka kategori tidak ditemukan. Jika ada, maka kategori campaign akan dijalankan. Kategori campaigns sama seperti tadi kita map, kita looping elemen atau data yang ada di dalamnya. Di sini menampilkan days remaining, progress. Nah, di sini ada tambahan progress sama dengan items. Kita hitung target amount dikurangi 0. Lalu di sini kita run $item, collection amount, slice item, target amount dikali 100 dibagi 2. Nah, ini tuh untuk seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk progress bar-nya. Nah, kita return view ke kategori donasi.blade.php dengan membawa data kategori dan campaigns. Nah, di sini kita ada validasi if jika campaign-nya is empty, mohon maaf tidak ada campaign untuk kategori tersebut. Nah, jika else maka akan menampilkan seluruh data campaigns berdasarkan si kategorinya. Nah, selanjutnya di pada menu navbar di atas terdapat tentang kami.
Nah, di sini tentang kami ini menampilkan informasi dari si website tersebut. Kayak informasinya di sini ada kontak nomornya, email, dan ada Instagramnya. Untuk kode programnya di sini kita buka saja di dalam donasi controller. Fungsinya tentang kami. Di sini kita tidak mengirimkan data, langsung saja kita nge-return view tentang kami.let.php. Ini kode program untuk menampilkan tentang kami. Pada menu navbar selanjutnya di sini ada donasi. Jadi donasi ini kita menampilkan seluruh donasi yang ada di website ini. Dan di sini juga terdapat fitur searching. Kita coba searching penyakit misal, maka akan menampilkan campaigns yang titelnya penyakit saja. Jika kita men-searchnya semua, misal, kan tidak ada untuk titelnya semua, maka akan menampilkan mohon maaf tidak ada pencarian untuk semua. Nah, untuk kode programnya kita buka web, kita buka ini selengkapnya. Lalu di sini di dalam fungsi selengkapnya terdapat $search request input ini yang akan di request input ini yang akan diinputkan oleh si usernya. Lalu kita cek if jika searchnya ada atau si titelnya ada, maka kita where titelnya berdasarkan campaign-nya dengan paginnya 20. Sama seperti tadi campaigns map function untuk memodifikasi atau elemen datanya yang untuk menampilkan list remaining, progress, dan total donasinya. Nah, jika tidak ada set yang diinputkan oleh si user, maka akan menampilkan seluruh data si campaign-nya seperti ini. Nah, kita return ininya ke page selengkapnya .php dengan membawa data campaigns dan search. Nah, di sini adalah form untuk searchingnya. Nah, di sini juga ada validasi jika if search as campaign is empty, tidak kosong, maksudnya 30 ada, maksudnya gitu, maka akan menampilkan pencarian untuk si search-nya. Nah, di sini juga ada validasi if jika si campaign-nya is empty atau kosong, maka mohon maaf tidak ada pencarian untuk si search tersebut. Jika ada, maka akan menampilkan ini seluruh datanya. Kalau tidak ada, maka akan melooping sesuai where yang ada where si search yang diinputkan oleh si usernya. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik si card-nya juga, kita akan diarahkan ke halaman detailnya. Nah, pada halaman detail ini, di sini terdapat rincian penggalangan dana. Terdapat donasi yang terkumpulnya berapa, sisa waktunya berapa, donasi kita bisa langsung saja mendonasikan. Di sini sebenarnya kita bisa langsung mendonasikan tanpa perlu login. Kita menginputkan nominal, pesan, dan di sini juga ada button radio button. Jadi kita sebenarnya bisa tampilkan nama kita atau tidak. Tetapi kalau misalkan kita tidak login, itu kita tidak bisa menampilkan nama. Jadi nanti akan ada nama default seperti ini, anonim. Nah, jika ingin menampilkan nama, kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat bagikan, jadi kita bisa membagikan si donasinya. Kita contohkan untuk membagikan ke si WhatsApp. Nah, di sini KTP donasi kita bisa membagikan ke WhatsApp. Lalu di sini juga kita bisa melihat donatur-donaturnya, nominal oleh siapa, diinputkan hari apa. Misalnya untuk yang ini. Nah, seperti ini. Kan ini dibuatkan misalkan 20 hari yang lalu. Nah, di sini juga akan ada juga menampilkan campaign-campaign yang lain selain yang ada di detailnya. Misalkan campaign yang berbagi zakat, donasi korban bencana.
Nah, di sini juga menampilkan si para donatur yang lainnya. Jadi di sini hanya di limit 5. Jadi sudah 5 maka akan maka kalau misalnya lebih dari 5 maka akan ditampilkannya di sini ke bawahnya. Untuk kode programnya kita buka saja langsung. Kita buka web rootnya, lalu kita donasi detail slug. Nah, di sini. Untuk pangsa donasi detail donasi ini di-where-nya berdasarkan slug yang ada di dalam URL. Lalu kita where dulu si campaign-nya. Sudah di-where, di sini kita hitung selisihnya dulu sama seperti tadi. Tapi bedanya ini kita tidak di looping karena kan ini hanya menampilkan data detailnya saja. Donasi di-where berdasarkan campaign yang statusnya komplit dengan with atau relasi ke user. Menampilkan di sini menggunakan paginetnya 5. Ini menampilkan 5 data, jadi nanti paginetnya. Lalu di sini ada throw function donasi. Jadi di sini kita akan menghitung selisih dari created at yang ada di tabel si donasi dengan menghitung selisih waktu dengan saat ini. Jadi misalkan kita menghitung waktu yang pernah di waktu donasinya dengan menghitung waktu saat ini. Misalkan yang tadi kayak 13 hari yang lalu, misalkan seperti itu. Jadi dipanggilnya days ago-nya nanti. Kita return donasinya. Lanjut di sini ada campaigns. Campaigns ini akan menampilkan si campaigns yang ini. Campaign yang lain. Jadi di sini where berdasarkan campaigns yang ID-nya bukan sama dengan yang si query yang atas atau data yang atas. Campaigns ID. Order berdasarkan created at descending berarti yang terbaru dengan di limit 3, hanya 3 saja yang akan ditampilkan di sininya. Lalu kita get map function item ini sama kita akan memodifikasi satu elemen yang ada seperti menampilkan disk remember, progress, dan total donasi. Nah, kita langsung return view page detail donasi dengan membawa data campaigns, dan donatur. Nah, ini halamannya. Ini untuk menampilkan si detailnya. Nah, untuk menampilkan si campaign-nya. Nah, di sini ada modal, kita include modal yang share yang tadi. Nah, di sini kita bisa share ke Facebook, Instagram, ke WhatsApp. Dengan unlicensed request, full URL, mengambil URL-nya, URL yang ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada modal untuk payment-nya. Nah, modal payment yang tadi ini donasikan, kita memasukkan nominal, pesan, dan kita bisa menginputkan toggle di buttonnya tampilkan nama atau tidak. Nah, di sini juga kita akan melooping si donaturnya. Donatur is data donaturnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikannya untuk yang login saja. Sebenarnya kan ini bisa saja tidak login, tapi saya akan yang login saja. Ini kita registrasi akun terlebih dahulu. Kan ini Nadia Putri @gmail.com. Namanya Putri asal dengan passwordnya 2749. Kita registrasi. Setelah registrasi berhasil akan diarahkan langsung ke halaman login. Kita masukkan emailnya, lalu masukkan passwordnya. Kita login. Nah, setelah login, maka kita di sini akan ada tambahan 2 navbar, yaitu history donasinya dan si profile informasinya. Nah,
menampilkan informasi username kita dan email kita dan dana yang pernah kita donasikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kode program untuk si ininya, si register dan si login ya. Kita bukan si out registrasinya. Nah, di sini ada fungsi untuk menjalankan registrasinya. Kita buat validasi inputnya dulu. Di sini name require string maksimalnya 255 dengan email harus inputnya email. Emailnya harus unique dan untuk password itu harus minimalnya 8. Semua wajib untuk diisi. Lalu kita create si usernya. Untuk password kita hash dulu, kita hash terlebih dahulu. Lalu setelah berhasil maka akan return redirect ke out login. Nah, untuk fungsi autentikasi atau fungsi loginnya di sini kredensial request kita validate dulu, emailnya harus require email, memasukkan email. Lalu di sini harus emailnya wajib diisi dan passwordnya wajib diisi. Lalu ada validasi if jika out attempt-nya kredensialnya dicek. Maka if jika si out usernya role-nya admin maka akan diarahkan ke admin dashboard, dan jika si role-nya user maka akan diarahkan ke halaman utama si website Ayo Donasi. Jika loginnya valid atau username passwordnya salah maka akan mereturn error login gagal, username atau password yang dimasukkan salah. Nah, di sini juga ada fungsi logout. Pada halaman si profile informasi kan ada logout. Nah, ini fungsinya out logout, sessionnya dibuang, regenerate token invalid. Maka akan setelah logout maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, langsung saja kita melakukan donasi. Kita pilih yang akan kampanye yang akan didonasikan. Lalu kita pilih donasi, lalu kita masukkan nominalnya berapa. Misalkan 80.000. Lalu kita masukkan pesannya jazakallah. Di sini kita tampilkan nama saja. Lalu lanjutkan. Nah, di sini akan ada detail donasinya. Nama donaturnya siapa, nominalnya berapa, pesannya berapa. Lalu statusnya masih pending karena belum melakukan transaksi. Ketika kita kirim donasi, maka akan menampilkan snap dari si Midrange-nya. Karena di sini kita menggunakan payment gateway Midrange. Kita pilih virtual akunnya. Lalu kita buka Midrange simulasinya. Lalu kita masukkan virtual account-nya, lalu kita lakukan payment. Sudah kita melakukan payment, kita cek statusnya, pembayaran berhasil. Ketika pembayaran berhasil, kita akan diarahkan ke halaman payment. Hello Putri, terima kasih sudah berdonasi. Nah, kita bisa lihat juga history dari donasinya di sini. Lalu di sini di dalam profile juga kita bisa melihat si total donasi yang kita pernah donasikan. Nah, untuk kode programnya kita buka web root-nya, lalu kita buka si transaksi controller-nya berdonasi. Nah, di sini kita buat validate datanya dulu. Nah, jadi validate data ini yang tadi kita inputkan pertama ketika muncul modal, kita akan, nah di sini kita meng-create-nya. Jadi campaign ID itu mengambil campaign yang kita pilih, terus message yang kita inputkan, amount-nya jumlah yang kita inputkan, lalu untuk show name-nya itu kita menggunakan true atau false. Jika misalkan true berarti harus login terlebih dahulu. Jika false itu akan menampilkan anonim. Kita cek dulu autentikasinya itu yang kemudian. Lalu kita validate datanya. Jika on berarti true, jika no berarti false. Nah, di sini kita create validate datanya, kita create donasinya. Nah, selanjutnya kita create transaksinya. Nah, di sini ngambil donasi ID yang tadi, donasi ini.
Lalu kita buat maintenance ordernya dengan format ORD dengan random integer. Lalu di sini garis amonnya masukkan data garis amonnya dari donasi amount yang tadi diinputkan oleh si user. Nah, selanjutnya ini ada $campaign, dicek dulu campaign-nya find berdasarkan ID request campaign ID. Nah, untuk params ini untuk kebutuhan dari si midrange-nya. Untuk midrange-nya di transaksi details, order ID, transaksi midrange order ID dengan garis amount dengan transaksi ambil garis amount dari transaksinya, lalu item detail ID-nya, terus name-nya donasi, campaign title dari campaign title-nya apa, quantity-nya 1, sama price-nya ngambil dari donasi amount. Jadi kan ini di default ya si quantity-nya 1, jadi diinputkan oleh user 1 atau 2 atau. Nah, ini untuk customer details-nya. Untuk first name-nya, kalau misalkan ada dari sudah login, maka akan mengambil dari autentikasi login-nya. Kalau misalkan enggak, berarti default-nya Guess. Untuk email dan account itu null. Nah, di sini snap token-nya kan masih kosong. Get snap token berdasarkan parameter params. Params ini yang sudah ditambahkan. Lalu transaksinya kita find, transaksi berdasarkan ID. Lalu di sini transaksi snap token-nya kita masukkan snap token-nya. Ini lalu kita save atau create si transaksinya. Lalu kita return redirect ke donasi payment, itu membuka si payment transaksinya yang tadi. Yang kita menampilkan si payment transaksinya. Nah, selanjutnya ini untuk data transaksinya yang tadi, data transaksinya nge-return respon JSON. Yang tadi, yang detail transaksi. Nah, selanjutnya ini handle callback. Ya, ini mah untuk menghandle callback dari si midrange-nya. Nah, ini mah untuk seperti dari si midrange-nya. Lalu untuk ini hash key-nya untuk mencek dulu ya, jadi request order order ID yang dikirim dari si midrange-nya, order ID-nya status kode gross amount, gross jumlahnya sama si server key-nya. Lalu kita cek if has key sama request signature key dari midrange-nya. Jika tidak valid, maka invalid signature key. Nah, selanjutnya jika valid, maka akan masuk ke transaksi status. Kita request dulu transaksi statusnya yang dikirimkan dari callback midrange. Lalu untuk order ID, request order ID. Nah, kita cek dulu untuk transaksinya where berdasarkan midrange order ID. Order ID jika tidak ada maka akan order not found. Nah, jika ada maka akan lanjut mengecek si donasinya. Nah, donasi find berdasarkan transaksi ID. Jika tidak ada maka donasi not found. Jika ada maka akan memperbaharui statusnya dulu. Nah, jika transaksi statusnya capture atau statusnya settlement, maka kita update status yang ada di tabel transaksi menjadi komplit dan tabel donasi statusnya menjadi komplit juga. Nah, jika statusnya pending, maka akan mengupdate statusnya pending di tabel transaksi dan donasi. Nah, jika statusnya Denny cancel atau expired, maka akan mengupdate statusnya valid. Nah, kita save transaksi atau update, si transaksi donasi. Nah, sebelumnya kita cek dulu, selanjutnya kita cek si campaign-nya. Campaign find berdasarkan donasi campaign ID. Nah, kita cek if jika campaign-nya ada, maka kita hitung collection amount-nya. Kita update si collection amount berdasarkan donasi where campaign ID, where statusnya complete dengan menjumlahkan si amount-nya. Lalu kita update si collection amount-nya. Kita panggil si collection amount di sini. Lalu kita save.
untuk mengupdate koleksi amount yang ada di si tabel donasi. Nah, kita return responnya call reserve sukses, berarti sudah berhasil dan mengembalikan format JSON. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk history donasi. Kita buka donasi controllernya yang fungsi yang history donasi. Nah, untuk history donasi ini dalamnya terdapat variabel dollar donasi where berdasarkan user ID, out user berdasarkan login user, with campaign berdasarkan relasi campaign, lalu kita get, kita return view history profile dengan membawa data donasi. Nah, di sini kita membawa data donasi, kita looping datanya, misalkan kita pernah donasinya 1 kali, 2 kali, itu akan tampil di sini. Nah, selanjutnya untuk si profile, itu kita buka si profile donasi. Nah, di sini profile donasi kita sama donasi where user ID autentikasi, tapi di sini berbeda, kita hanya menjumlahkan si amount-nya saja. Lalu kita kirim compact. Maaf, kita compact ini, lalu kita tampilkan di sini yang ini adalah donasi. Nah, karena domain ini sini dari donasikannya berapa. Out user ini menampilkan langsung dari out session dari name, email, sama phone. Nah, lanjut kita bisa juga di sini kita bisa logout. Langsung diarahkan ke halaman login. Mungkin cukup sekian penjelasan dari sisi bagian user. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.